Halo teman-teman saya yang luar biasa, kali ini kita berbicara tentang hipnosis. Jadi teman-teman sering sekali berbicara hipnosis, menggambarkannya sesuatu yang kayak magic gitu ya, kayak ilmu gaib yang kita lihat sering ada di panggung, di mana orang tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang tidak nyata. Apakah hipnotis seperti itu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena hipnotis itu tidak cuma itu, hipnosis itu bisa terjadi juga secara alamiah. Jadi sebenarnya gini, hipnosis itu kan terjadi sejak dari dulu ya, dari manusia itu terbentuk sampai sekarang ini. Cuma dibukukan sebagai ilmu mungkin baru tahun 1900-an ya, dianggap sebagai ilmu dan dipelajari. Sebenarnya hipnosis itu bisa terjadi secara alamiah kok. Nah, teman-teman kan ada yang pernah menganggap dirinya orang yang tidak bisa dihipnosis. Sebenarnya semua kita ini itu sudah mengalami yang namanya proses hipnosis secara alamiah. Ya, cuma kita tidak sadar bahwa itu hipnosis. Oke, kita kasih tahu ya. Hipnosis itu apa sih? Hipnosis itu diterimanya sugesti tanpa kritik. Jadi kalau kita menyuruh orang tanpa kita kritik, nah itu namanya hipnosis sebenarnya. Contohnya begini, ketika istri tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya, setiap pergantian bulan, itu ketemu suaminya langsung bilang, "Mana gajinya?" Ya. Si suami apakah, menyaut dengan, "Aduh Bu, ini gajinya potong ini," kan enggak. Biasanya gajinya langsung dikasih, "Tuh," gitu. Ini dulu sebelum ada ATM ya, langsung gajinya ke sini. Nah, artinya si suami itu sebenarnya sudah terhipnosis oleh istrinya. Karena apa? Ketika istrinya minta gaji, suaminya langsung menyerahkan. Itu benarnya hipnosis. Yang kedua misalnya lah suaminya makan soto gitu ya, buatan istrinya. Habis makan soto, aduh kurang garam ini, minta garam gitu. Nah istrinya langsung kasih garam. Apakah istrinya langsung bilang, "Papa, coba cicipi dulu," gitu? Enggak, ini asin gitu. Enggak toh. Ketika suaminya minta garam, si istri langsung memberikan garam. Nah, sebenarnya si suami sudah menghipnotis istrinya karena istrinya langsung ambil garam tanpa bertanya dulu. Ya, itu sebenarnya bentuk hipnosis secara alamiah. Yang kedua, ketika guru di sekolah misalnya, anak-anak besok bawa sapu ya karena kita besok kerja bakti. Anak-anak itu ketika pulang dia ngomong ke orang tuanya, "Pak, belikan sapu deh," atau pinjam sapu dulu di rumah gitu ya. Padahal anak-anak itu kan sebenarnya mungkin tahu juga di sekolah itu ada cleaning service atau gitu. Tetapi anak-anak itu tidak pernah bertanya kepada gurunya untuk apa membawa sapu. Ya, intinya anak-anak itu menurut saja. Sebenarnya guru itu sudah menghipnotis anak-anak karena anak-anak itu mau melaksanakan membawa sapu tanpa mengkritik gurunya, tanpa bertanya lagi ke gurunya. Yang kedua, misalnya yang terakhir ini ya, contoh ya, orang tua ya, orang tua nyuruh anaknya lah, yang laki-laki, "Gus, Gus, belikan rokok di rumahnya Pak Amir sana, beli rokok," gitu. Nah, biasanya si anaknya nih langsung beli rokok di tempatnya Pak Amir, tanpa bertanya harganya berapa, ini berapa, berapa pak. Karena dia sudah tahu, ini bapaknya nyuruh beli rokok berapa biji gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh sebenarnya hipnotis terjadi secara alamiah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada tahapan yang bisa dilewati. Dan itu terjadi ketika orang yang menyuruh, yang menghipnotis itu adalah figur otoritas buat orang yang dihipnotis. Misalnya suami ke istri, istri ke suami, guru ke murid, komandan ke anak buah, orang tua ke anaknya. Sebenarnya banyak contoh yang terjadi secara alamiah. Ketika kita naik pesawat contohnya ya,
kita tidak kenal sama pilotnya, kita tidak kenal sama pramugarinya. Kita naik aja pesawat dan kita bilip banget gitu sama pilot sama pramugari. Ketika pramugarinya bilang cuaca buruk, kita harus pakai sabuk pengaman. Apa yang kita lakukan? Kita tidak pernah mau ngecek apakah benar cuaca buruk atau tidak. Kita percaya aja. Ketika bilang mau landing, kita disuruh pakai sabuk pengaman, apakah kita ngecek benar nggak ini landing atau tidak? Kan tidak. Kita percaya banget apa yang dikatakan oleh pilot dan pramugari itu adalah sesuatu yang benar. Berarti pilot dan pramugari itu sudah menghipnotis penumpangnya. Oke, teman-teman. Jadi hipnotis itu bisa terjadi pada siapa saja dan tidak benar kalau saya adalah orang yang tidak bisa dihipnotis. Semuanya bisa. Tetap semangat.